Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berdetak pelan namun setiap dentangnya seakan menusuk ke dalam telinga. Lampu ruang tamu meredup, membuat bayangan perabotan tampak bergerak samar di dinding. Aku duduk sendirian, mencoba menenangkan diri setelah seharian lelah bekerja. Namun pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah boneka tua yang tergeletak di sudut ruangan. Boneka itu, aku tidak pernah merasa membelinya, apalagi menaruhnya di sana. Wajahnya pucat, mata bulat kaca yang tampak hidup, dan senyumnya. Senyum kaku yang seolah-olah mengejek. Entah kenapa bulu kudukku langsung berdiri. Ruangan terasa semakin dingin. Aku mencoba mengalihkan pandangan, namun mataku terus saja kembali menatap boneka itu. Sesaat aku yakin, bola matanya bergerak, mengikuti arahku. Aku mengedip cepat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tapi detik berikutnya aku mendengar sesuatu. Suara kecil, lirih, seperti bisikan anak kecil, keluar dari arah boneka itu. Dadaku berdegup kencang, napasku tercekat. Aku tahu, malam itu ada sesuatu yang tidak seharusnya hadir di rumahku. Aku masih duduk terpaku di sofa. Boneka itu tidak bergeming, tapi perasaan tidak enak di dadaku semakin kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik tatapan matanya yang kosong. Aku berdiri pelan, mendekatinya dengan langkah hati-hati. Lantai kayu berderit setiap kali kakiku menapak, membuat suasana semakin tegang. Saat aku sudah cukup dekat, aku bisa melihat detail wajah boneka itu. Cat di pipinya sudah retak, rambutnya kusut seperti terbakar di sebagian sisi, dan di ujung bibirnya ada bercak merah. Entah cat entah apa. Aku meraih boneka itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya terasa lebih berat dari boneka biasa. Saat kuangkat, aku bisa merasakan dingin menusuk dari dalamnya. Anehnya, jari-jari tanganku seperti menempel pada kain lusuhnya, seolah ada energi yang menahan agar aku tidak melepaskannya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Suara tik, tik, samar terdengar dari dalam boneka, seperti detak jam kecil yang hidup di perutnya. Aku spontan meletakkannya kembali ke lantai. Benda apa ini? Gumamku, dengan suara nyaris tak terdengar. Malam semakin larut. Aku mencoba mengabaikannya, kembali ke sofa, lalu menyalakan televisi agar tidak merasa sendiri. Namun, tak lama kemudian, aku mendengar suara lain. Suara langkah kecil. Tok, tok, tok. Pelan, ringan, seperti tapak kaki anak kecil yang berjalan di lantai kayu. Aku menoleh cepat ke arah sumber suara. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi boneka itu sudah tidak berada di tempat semula. Jantungku berdetak liar. Tanganku dingin. Aku tahu malam itu aku tidak sendirian di rumah. Aku berdiri kaku, menatap sudut ruangan yang kini kosong. Boneka itu sudah tidak ada di lantai tempat tadi kuletakkan. Jantungku berpacu cepat, seolah berusaha melarikan diri dari tubuhku sendiri. Tidak mungkin. Bisikku mencoba menyangkal apa yang baru saja terjadi. Aku memeriksa setiap sudut ruang tamu, menggeser meja kecil, menyingkap gorden yang menjuntai, bahkan melongok ke bawah sofa. Kosong. Tidak ada. Tapi rasa dingin yang menyelimuti ruangan membuatku yakin boneka itu masih ada di dalam rumah. Aku melangkah ke koridor yang menghubungkan ruang tamu dan kamar. Lampu di langit-langit koridor berkedip-kedip, mengeluarkan suara zzzt, zzzt. Seakan ada yang mengganggu aliran listrik. Saat aku berdiri tepat di bawahnya, lampu itu tiba-tiba padam. Gelap total. Dalam gelap itu aku mendengar suara lirih, seperti suara anak kecil yang sedang tertawa pelan. Tubuhku membeku. Nafasku tercekat di tenggorokan. Aku berusaha mengatur diri, meraba tembok mencari saklar lampu. Tapi sebelum jariku menemukannya, aku mendengar bisikan, sangat dekat dengan telingaku. Aku di sini. Aku terlonjak, segera menyalakan lampu. Cahaya menyala sekejap dan mataku langsung menangkap sosok boneka itu.
Ia kini duduk manis di kursi kayu di ujung koridor, menghadap langsung ke arahku. Mata kacanya berkilat terkena pantulan cahaya, tapi yang membuat darahku seakan berhenti mengalir adalah bibir boneka itu sedikit terbuka, dan aku yakin aku bisa melihat gigi kecil di dalamnya. Aku mundur beberapa langkah. Tangan gemetar, mulut kering, tapi mataku tak sanggup berpaling. Boneka itu tidak sekadar benda mati. Ada sesuatu di dalamnya. Malam itu aku sadar, aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku berlari ke kamar mencoba menenangkan diri. Pintu segera kututup rapat, lalu kuputar kunci. Aku bersandar di balik pintu, dadaku naik turun dengan cepat. Suara detak jantungku sendiri begitu keras, sampai-sampai aku takut sesuatu di luar sana bisa mendengarnya. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa semua ini hanya imajinasi, mungkin karena lelah. Aku menyalakan lampu meja di samping ranjang, lalu duduk, memaksa diriku menarik napas panjang. Namun rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Dari jendela kamar, tirai tipis yang menutupi kaca tiba-tiba bergoyang pelan, padahal udara malam begitu tenang. Aku menatap ke arah jendela dengan waspada. Dari balik tirai, aku bisa melihat bayangan samar, bayangan kecil, berbentuk manusia mungil, seolah sedang berdiri menatap ke arahku. Aku memberanikan diri mendekati jendela lalu menarik tirai itu dengan cepat. Kosong, gelap pekat di luar sana. Tidak ada siapapun. Tapi ketika aku berbalik, boneka itu sudah duduk di atas ranjangku. Tangannya yang kecil menggenggam selimut, kepalanya miring seakan sedang menungguku. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar. Bagaimana mungkin? Aku tadi mengunci pintu rapat-rapat. Tidak ada celah untuk masuk. Tiba-tiba boneka itu bergerak. Lehernya berdecit pelan ketika kepalanya menoleh sedikit demi sedikit ke arahku. Mata kacanya berkilau tajam. Bibirnya yang retak-retak perlahan terbuka, lalu keluar suara lirih, suara yang jelas bukan suara mainan. Kamu temani aku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Tanganku meraba-raba gagang pintu, berusaha kabur. Namun sebelum aku sempat berdiri, boneka itu tergelincir dari ranjang dan jatuh ke lantai dengan suara yang terlalu berat untuk sebuah boneka. Lalu, ia mulai merangkak, pelan tapi pasti, ke arahku. Aku tahu, malam itu aku tidak bisa lagi lari dari terornya. Boneka itu merangkak mendekat, gerakannya aneh, tidak seperti benda mati tapi juga bukan seperti manusia. Suara krak, krak, terdengar setiap kali sendi kainnya menekuk, seolah ada tulang yang bergesekan di dalam tubuh kecilnya. Aku terus meraba gagang pintu, tangan gemetar, keringat dingin mengucur deras di pelipis. Saat jariku akhirnya menemukan kunci, tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakiku. Aku menunduk dan melihat tangan kecil boneka itu kini menggenggam kakiku erat. Jari-jarinya keras, kaku, tapi terasa hidup. Kulitku langsung merinding seketika. Refleks aku menendangnya sekuat tenaga. Boneka itu terpental ke arah lemari pakaian, menabrak pintunya dengan bunyi keras. Lemari berguncang, pintunya sedikit terbuka. Dari celah gelap di dalam lemari, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam melayang cepat, lalu hilang begitu saja. Aku terdiam. Apa itu? Apakah boneka ini hanya wadah dan ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, lampu meja di samping ranjang padam dengan sendirinya. Kamar langsung gelap gulita. Aku hanya bisa mendengar napasku yang tersengal-sengal. Lalu suara itu datang lagi. Suara anak kecil berbisik sangat dekat di telingaku. Jangan tinggalkan aku. Aku menjerit, menyalakan senter dari ponsel dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu menyorot ke seluruh kamar, kosong. Boneka yang tadi terpental pun sudah tidak ada di dekat lemari. Namun saat aku menyorotkan senter ke ranjangku, jantungku hampir berhenti berdetak. Boneka itu sudah kembali duduk di sana. Tapi kali ini matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang hidup di balik tatapan itu,
dan ia menatapku dengan intens, seakan menunggu aku menyerah. Aku merasa malam itu bukan hanya rumahku yang dihuni. Ada sesuatu lain yang sudah lama menunggu untuk bangkit. Aku terpaku menatap boneka yang kini duduk tenang di ranjang. Mata kacanya berkilat seperti mata manusia yang penuh gairah hidup, bukan lagi benda mati. Senter di tanganku bergetar karena genggamanku yang lemah. Cahayanya menari di dinding kamar, menciptakan bayangan aneh yang bergerak-gerak. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti dikunci oleh ketakutan. Boneka itu perlahan memiringkan kepalanya ke kanan, lalu ke kiri, dengan gerakan patah-patah. Suara retakan kain dan bunyi kerak dari dalam tubuhnya membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, dari bibir retak-retaknya, keluar suara napas berat. Bukan suara anak kecil lagi, tapi suara rendah, parau, seperti dada seseorang yang dipenuhi bara. Aku menelan ludah mencoba mundur pelan, tapi sebelum sempat bergerak jauh, boneka itu terjatuh ke lantai, dan tubuhnya mulai berubah. Jahitannya robek satu persatu, benang hitam yang menahannya putus dengan suara cret. Cret, kainnya terkoyak. Dari dalamnya bukan busa atau kapas yang keluar, tapi sesuatu yang gelap, lengket, seperti asap hitam pekat bercampur darah kental. Aku terpaku menyaksikan asap itu berputar, membentuk siluet wajah samar. Wajah seorang perempuan, pucat dengan mata cekung dan mulut terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. Aku terperangkap. Lama sekali. Bisiknya lirih bergema di dalam kamar. Aku memundurkan tubuhku hingga menempel pada dinding. Nafasku berat, kepala terasa berputar. Sosok itu mendekat, wajah samar itu semakin jelas, menempel pada tubuh boneka yang kini seperti wadah busuk. Aku butuh tubuh baru. Aku merasa darahku membeku. Kata-kata itu seperti menusuk langsung ke dalam jiwaku. Dan saat mata samar itu menatapku, aku sadar. Sosok itu sedang memilihku sebagai pengganti. Sosok samar itu terus mendekat, melayang di udara dengan tubuh boneka yang koyak sebagai wadahnya. Asap hitam bercampur bau anyir darah memenuhi kamar, membuat napasku sesak. Aku mencoba menutup hidung, tapi aroma busuk itu menembus segalanya, masuk hingga ke paru-paruku. Aku ingin keluar. Bisiknya kali ini lebih jelas, terdengar seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku lemas. Senter di tangan terlempar, cahaya kecilnya terputus, dan aku kembali terjebak dalam kegelapan. Dalam gelap itu, aku bisa merasakan udara dingin menyelimuti tubuhku, seolah ada sesuatu yang merayap ke dalam kulitku. Tiba-tiba leherku terasa dicekik, bukan dengan tangan tapi dengan kekuatan tak terlihat. Aku terengah-engah, berusaha melawan, menendang, meronta, tapi semakin aku berusaha, semakin kuat cengkeramannya. Kemudian suara itu terdengar lagi, tepat di telingaku, begitu dekat. Tubuhmu akan jadi milikku. Mata batinku seperti terbuka seketika. Aku bisa melihat diriku sendiri, tubuhku terduduk lemas, sementara bayangan hitam itu mencoba masuk melalui mulut dan mataku. Aku berteriak tanpa suara, mencoba melawan. Di antara kepanikan itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Di meja kecil dekat ranjang, ada mushaf Al-Quran yang biasa kubaca sebelum tidur. Dengan sisa tenaga, aku merangkak, meraih mushaf itu, dan menempelkannya ke dadaku. Seketika suara jeritan melengking memenuhi kamar. Asap hitam itu berputar liar, boneka yang hancur tadi terpental ke sudut ruangan, menabrak dinding dengan keras. Aku terbaring di lantai, terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Karena dari sudut kamar, meski sudah rusak, boneka itu perlahan menegakkan kepalanya kembali. Dan dengan suara yang lebih menyeramkan, ia berkata, Permainan baru saja dimulai. Aku masih terbaring di lantai, tubuh lemas, napas tersengal. Mushaf di dadaku terasa hangat, seolah menjadi satu-satunya pelindung yang tersisa. Namun dari sudut kamar,
boneka yang sudah koyak itu mulai bergerak lagi. Tubuhnya terhuyung, kepala hampir terlepas, tapi ada sesuatu yang memaksanya tetap berdiri. Matanya, mata kaca yang retak itu menyala merah redup seperti bara api. Suara tawa lirih kembali terdengar, kali ini bergema di seluruh kamar, bukan hanya di satu titik. Aku berusaha bangkit meski lututku goyah. Tanganku meraih gagang pintu mencoba kabur dari kamar itu. Tapi ketika ku coba memutar kunci, pintunya tidak bergerak. Seakan-akan terkunci dari luar, atau lebih buruk lagi, dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, semua benda di kamar mulai bergetar. Gelas di meja jatuh pecah, lemari berguncang, tirai jendela terangkat meski jendela tertutup rapat. Suara dentuman keras terdengar dari langit-langit, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas atap dengan langkah berat. Aku berteriak sekuat tenaga, berharap ada tetangga yang mendengar. Tapi seketika suaraku terputus, tenggorokanku seperti dicekik dari dalam. Aku hanya bisa terbatuk-batuk tanpa suara. Boneka itu lalu melompat, ya, benar-benar melompat ke arah ranjang, lalu berdiri di sana. Tubuhnya yang sobek memperlihatkan asap hitam yang terus merembes keluar, berputar di sekitarnya seperti kabut hidup. Dari asap itu, kembali muncul wajah samar perempuan menyeramkan tadi. Tubuhmu lemah, jiwamu rapuh. Aku akan masuk lebih dalam. Bisiknya, suaranya bercabang, seperti banyak mulut berbicara sekaligus. Aku mencoba membaca ayat yang kuingat, meski dengan suara parau. Tapi semakin aku membaca, semakin kuat boneka itu bergetar, seakan amarahnya memuncak. Lampu kamar padam sekali lagi, gelap. Hanya tersisa 2 cahaya merah kecil dari mata boneka itu, menatapku tanpa berkedip. Dan saat kegelapan menelan seluruh ruangan, aku sadar. Aku sedang terkunci dalam permainan yang bukan hanya soal hidup dan mati, tapi soal siapa yang akan kehilangan jiwanya lebih dulu. Kegelapan di kamar semakin pekat, bahkan cahaya dari layar ponsel yang sempat menyala kini padam total. Aku hanya bisa melihat 2 titik merah dari mata boneka itu, menatap tajam seperti bara yang siap membakar jiwa. Tiba-tiba, lantai kamar bergetar. Suara retakan terdengar dari bawah ranjang, seperti kayu yang patah satu persatu. Aku merunduk, berusaha menjaga keseimbangan, tapi rasa takut sudah membuat tubuhku kaku. Dari bawah ranjang, asap hitam merembes keluar memenuhi lantai. Asap itu dingin menusuk kulit, membuat bulu kudukku berdiri. Perlahan-lahan asap itu membentuk lingkaran gelap mirip pusaran air, tapi berputar ke arah bawah. Seakan lantai kamarku bukan lagi lantai, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Boneka itu melompat turun dari ranjang, berdiri di tepi pusaran asap. Ia mengangkat tangannya. Tangan kecil dari kain robek itu, lalu menunjuk ke arahku. Suaranya terdengar serak, namun jelas. Masuklah, ikut denganku. Lihat tempatku berasal. Seketika pusaran itu mengeluarkan suara jeritan samar. Tangisan anak-anak bercampur tawa menyeramkan, membuat kepalaku pening. Aku menutup telinga, tapi suara itu langsung menembus ke dalam kepala. Sebelum aku sempat melawan, kaki kiriku seperti ditarik oleh sesuatu yang dingin dari dalam pusaran. Aku terjatuh ke lantai, mencoba meraih apa saja untuk bertahan, tapi tarikan itu semakin kuat. Aku meronta, berteriak, mencoba membaca doa, namun suaraku bergetar di antara rasa takut dan panik. Dalam sekejap, setengah tubuhku sudah tertarik masuk. Aku melihat sekilas apa yang ada di dalam pusaran itu. Bukan lantai, bukan tanah, tapi sebuah lorong gelap panjang dengan dinding merah seperti daging hidup yang berdenyut. Dari lorong itu, banyak tangan kecil yang menjulur, berusaha menarikku lebih dalam. Boneka itu berdiri di atas pusaran, menatapku dengan senyum retak yang mengerikan. Sekarang giliranmu untuk tinggal bersama kami. Aku menjerit, sekuat tenaga meraih mushaf di lantai. Dan begitu tanganku menyentuhnya, cahaya putih terang tiba-tiba menyembur keluar, memecah pusaran asap itu. Jeritan panjang menggema, dan dalam sekejap aku terhempas kembali ke lantai kamar. Pusaran itu lenyap, sunyi,
Tapi boneka itu masih ada. Dan kali ini, ia tidak sekadar tersenyum. Ia tertawa keras, seperti seorang anak kecil yang baru saja memenangkan permainan pertamanya. Aku duduk terengah-engah di lantai kamar, mushaf masih kugenggam erat, tanganku gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh, sementara mataku terus terpaku pada boneka itu yang kini berdiri diam di dekat pintu. Senyumnya masih menganga, tapi matanya yang merah perlahan meredup, berganti dengan cahaya samar. Tiba-tiba ruangan berputar. Dinding kamar seakan meleleh, berubah menjadi bayangan kabur. Aku mencoba menutup mata, tapi kepalaku seperti ditarik untuk melihat. Lalu, seolah layar tipis terbuka di hadapanku, aku mulai menyaksikan sesuatu yang bukan milikku. Aku melihat sebuah rumah tua, gelap dan suram. Di dalamnya, seorang anak perempuan kecil duduk sendirian di lantai, memeluk boneka lusuh yang sama persis dengan boneka di depanku sekarang. Wajah anak itu pucat, matanya sembab karena menangis. Suara teriakan orang dewasa terdengar dari ruangan lain, pertengkaran hebat. Lalu suara pecahan kaca, disusul jeritan yang mendadak terhenti. Anak itu menutup telinganya, mengguncang-guncang bonekanya, dan berbisik lirih. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba sosok gelap masuk ke ruangan. Tinggi, menyeramkan, wajahnya tak terlihat. Tangannya menggenggam sesuatu yang berlumuran darah. Anak itu menjerit, tapi suara jeritannya teredam. Sosok gelap itu mendekat, dan dengan satu gerakan cepat, semua menjadi kabur. Ketika bayangan itu kembali jelas, yang tersisa hanya boneka kecil itu. Di wajahnya tercetak noda merah, dan dari dalam matanya, samar-samar terlihat sorot hidup. Aku terkejut. Nafasku memburu. Jadi, roh anak itu, atau sesuatu yang jauh lebih gelap yang masuk ke dalam boneka sejak malam mengerikan itu? Cahaya di ruangan kembali normal. Aku sudah kembali ke kamarku. Boneka itu masih di tempat yang sama, tapi kini ia tidak bergerak. Hanya diam, menatapku, seakan ingin berkata, Kau sudah melihat. Sekarang, kau tidak akan bisa lari. Aku menggenggam mushaf lebih erat. Ada rasa iba tapi juga ngeri. Aku tahu satu hal, misteri boneka ini belum selesai. Yang ku tahu malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam semakin larut tapi aku tidak berani memejamkan mata. Boneka itu masih di sana, berdiri kaku di dekat pintu menatap tanpa henti. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk, seolah menunggu sesuatu dariku. Tiba-tiba, udara di kamar berubah dingin. Nafasku keluar berupa uap tipis. Dan dari mulut boneka itu, suara lirih terdengar. Bukan lagi suara anak kecil, melainkan perpaduan suara anak dan dewasa menyatu dalam bisikan yang berat. Aku tidak ingin sendiri. Aku butuh teman selamanya. Kata-kata itu menusuk hatiku. Sekejap, aku merasakan kesedihan mendalam yang bukan milikku. Bayangan masa lalu yang kulihat tadi kembali berkelebat. Anak kecil yang kesepian, kehilangan, terjebak dalam kegelapan. Aku menutup mata, menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba menjauh, suara itu semakin jelas di kepalaku. Seakan ia berbicara langsung dari dalam pikiranku. Jika kau menerimaku, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan menjagamu. Tapi, jika kau menolak, aku akan membuatmu merasakan kesendirianku seumur hidup. Tangan kecil boneka itu terangkat perlahan, menunjuk ke arahku. Saat itu, lampu kamar bergetar, hampir padam, dan aku merasakan tubuhku menjadi berat, seperti ada rantai tak kasat mata yang melilit. Aku mencoba membaca ayat-ayat yang kuingat, mulutku bergetar, meski lidah terasa kaku. Cahaya samar dari mushaf di tanganku membuat boneka itu mundur sedikit, tubuhnya berasap tipis. Namun ia tidak hancur. Ia justru tertawa lirih, penuh ironi. Doa-doa itu melukaiku, tapi tidak bisa menghapusku.
Kau harus memilih. Buang aku, dan aku akan mencari tubuh lain. Atau terima aku, dan kita akan bersama. Aku terpaku. Jiwaku berperang antara rasa takut dan rasa iba. Boneka ini bukan sekadar benda terkutuk, ia wadah dari sesuatu yang dulu pernah menjadi manusia. Tapi di balik kesedihannya, aku tahu ada kegelapan yang bisa menelanku kapan saja. Dan malam itu aku sadar, apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu aku mencoba untuk tidur dengan menyalakan lampu tidur. Rasanya aku sudah terlalu lelah dengan semua kejadian yang beruntun, dari suara langkah kaki, bisikan, hingga boneka yang bisa berpindah tempat sendiri. Tapi yang paling sulit adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Ketika mataku hampir terpejam, terdengar suara halus dari sudut kamar. Suara itu samar, lirih, seperti gumaman anak kecil. Aku menegakkan badan, menahan napas dan memperhatikan. Suara itu jelas-jelas berasal dari arah boneka. Jangan tinggalkan aku. Suara kecil itu terdengar pelan tapi jelas. Aku merinding seketika. Boneka itu duduk di kursi dekat meja belajarku, dengan wajah porselennya yang pucat dan mata hitam yang kosong menatap lurus ke arahku. Bibir mungilnya seolah bergerak, meski samar. Aku terdiam, tidak berani bergerak sedikit pun. Aku sendirian di sini. Jangan pergi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti keluar dari dada boneka itu. Aku memberanikan diri untuk bangun dari ranjang. Langkahku gemetar. Aku mendekati boneka itu perlahan, mencoba menahan rasa takut yang hampir membuatku lumpuh. Dan benar saja, ketika aku hanya berjarak 1 meter darinya, bibir boneka itu bergerak. Aku panik mundur dengan cepat, tapi suaranya semakin keras. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba lampu kamar padam, gelap total menyelimuti ruangan. Aku menjerit berusaha mencari saklar, namun di tengah kegelapan, aku bisa mendengar sesuatu yang lain. Suara napas, berat, dekat sekali dengan telingaku. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Saat lampu tiba-tiba menyala kembali, boneka itu sudah tidak berada di kursi. Aku memandang sekeliling dengan panik dan hampir pingsan ketika melihatnya sudah duduk di ujung ranjangku. Dengan wajahnya yang tetap tanpa ekspresi, ia menoleh sedikit seolah hidup. Aku hanya ingin teman. Katanya kali ini begitu jelas seperti anak kecil yang bicara langsung padaku. Aku terpaku, tubuhku membeku. Suara itu bukan sekadar bisikan, tapi nyata, hidup dan dingin menusuk sampai ke tulangku. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku masih mengingat jelas bagaimana boneka itu duduk di ujung ranjangku, mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Aku hanya ingin teman. Aku mencoba menceritakan kejadian ini pada orang lain, keluarga, teman, bahkan seorang ustaz di kampung. Mereka mendengarkan, beberapa percaya, beberapa menganggap aku terlalu lelah atau berhalusinasi. Tapi yang aku tahu, itu nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi. Boneka itu akhirnya kubakar dengan api unggun kecil di halaman rumah. Aku menyiramnya dengan minyak tanah dan menyalakan korek api. Api menyambar cepat, melahap tubuh mungil porselennya hingga meleleh dan hancur menjadi abu. Saat api berkobar, samar aku mendengar jeritan, suara seorang anak kecil yang begitu memilukan, seakan benar-benar kehilangan segalanya. Setelah boneka itu musnah, rumahku kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada benda yang berpindah sendiri. Malam-malamku menjadi lebih sunyi, meski kadang aku masih terjaga, mendengarkan keheningan dengan penuh waspada. Namun, ada satu hal yang membuatku ragu apakah semuanya benar-benar berakhir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, saat aku sedang berjalan pulang melewati pasar Loak, mataku terpaku pada sebuah lapak tua. Di sana, di antara tumpukan barang bekas, aku melihat boneka yang bentuknya sangat mirip dengan yang pernah kumiliki. Wajah pucat porselennya, mata hitam kosongnya, senyum kecil yang sama. Semuanya persis. Aku berhenti sejenak, jantungku berdegup kencang.
Aku menatap boneka itu lama, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kebetulan. Tapi tiba-tiba, bibir mungilnya bergerak. Sangat pelan, hampir tak terdengar. Namun aku tahu persis apa yang ia katakan. Aku sudah kembali. Temani aku lagi. Aku mundur dengan gemetar, meninggalkan lapak itu secepat mungkin. Tapi sejak hari itu, aku selalu merasa dia masih mengikutiku. Dalam bayangan kaca jendela, di pantulan cermin, atau di pojok ruangan gelap yang tidak bisa kujelaskan, seolah-olah boneka itu, atau sesuatu yang bersemayam di dalamnya, tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin, aku memang sudah menjadi teman yang ia cari sejak awal.